Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12, Sempurna Sudah Lukanya. Sudah siap mentalkah Aurelia? Melihat suaminya berciuman dengan Faisa saja, dia bisa menangis dengan hatinya yang hancur berkeping-keping. Bagaimana jika ternyata dia melihat lebih dari itu? Tapi lagi-lagi hatinya mendorong untuk mengeceknya dan menyelidiki rasa curiganya tersebut. Kaki kanannya mulai terangkat dan melangkah ke depan. Sembari kedua tangannya mengusap rok bawahan itu guna melap keringat dingin yang sudah muncul di telapak tangannya. Satu persatu anak tangga dia lewati, hingga tibalah di lantai atas. Lalu apa yang dia dapati? Terdengar suara desaahan dan erangan saling sahut menyahuti, belum lagi suara bagian intim yang sedang menyatu. Jantung Aurelia semakin menjadi irama kecepatannya, hingga debaran itu terdengar oleh telinganya sendiri. Ya Allah, kuatkan aku, semoga aku salah dengar. Gumamnya, dia melangkah kembali dan mencoba mendekati sumber suara laknat tersebut. Pertama dia mencoba mendekati kamar yang bukan ditempati oleh suaminya. Sejenak dia menempelkan telinganya lalu memutar kenop pintu, ternyata tidak dikunci. Di saat dia pelan-pelan membukanya dengan kesiapan hatinya, alhasil kamar itu kosong. Wajah Aurelia memucat sudah saat melihat kamar itu kosong. Dan langsung menarik dirinya kemudian menatap pintu kamar yang ditempati oleh suaminya, pikirannya semakin menggila. Ingin rasanya dia mengakhiri penyelidikannya karena sudah berpikir Faisa pasti ada di kamar Davi. Dan rasanya tidak sanggup. Ayo Aurelia, teruskan langkah kakimu. Kamu harus tahu bagaimana rupa suamimu bersama sepupumu itu. Batin Aurelia. Aurelia saat ini tidak membawa ponselnya. Lagi pula percuma bawa ponselnya karena bukan tipe gadget masa kini yang bisa merekam atau mengambil foto. Maklum ponsel zaman jadul yang hanya sekedar untuk menelepon atau kirim SMS. Wanita muda itu menarik napasnya dalam-dalam dan menghembuskannya, dengan kembali menguatkan hatinya. Dia mendekati pintu kamar suaminya dan telinganya semakin jelas mendengar orang mendesah. Sejenak dia menatap daun pintu tersebut, dan rupanya pintu itu tidak tertutup rapat, masih ada celah untuk mengintip. Netra Aurelia mulai berkaca-kaca dan entah kenapa tangan kanannya terulur ke daun pintu. Dengan sekali dorongan pintu itu terbuka. Lutut Aurelia terasa lemas, tubuhnya seakan diambil nyawanya saat itu juga. Netranya yang sudah berkaca-kaca kini sudah mengeluarkan buliran bening begitu derasnya, jatuh membasahi pipinya. Davi yang masih menikmati Faisa di bawah kungkungannya dan tidak mengenakan sehelai kain di tubuhnya. Tidak menyadari kehadiran Aurelia yang berdiri di ambang pintu. Ternyata begini kelakuan kalian berdua, ucap Aurelia dengan suara bergetarnya. Sontak saja Davi dan Faisa mencari sumber suara tersebut. Aurel, seru Davi terkejut melihat Aurelia dan langsung mencabut keperkasaannya dari bagian intim Faisa. Sedangkan Faisa terlihat santai tanpa merasa malu. Aurelia berusaha menatap kedua makhluk biadab tersebut, berusaha kuat melihatnya dengan segenap hati yang semakin hancur. Silahkan teruskanlah. Maaf kak kalau sudah mengganggu, kata Aurelia masih bergetar suaranya.
lalu menutup pintu kamar Davi dengan membantingnya. Lantas dia berlari turun ke bawah dan masuk ke dalam kamarnya serta menguncinya. Tangisan Aurelia akhirnya pecah di dalam kamar. Tubuhnya yang baru saja bersandar di daun pintu akhirnya melorot ke lantai. Sempurna sudah luka yang ditorehkan oleh suaminya. Pria yang dia cintai itu memang tidak mencintainya. Sementara itu Davi yang sudah kepergok sedang berhubungan intim dengan Faiza, meraup wajahnya dengan kasar. Hatinya entah kenapa merasa tidak enak hati jadinya. Seharusnya dia biasa saja kalau memang sudah kepergok oleh Aurelia. Akhirnya kita ketahuan juga mas. Tapi ya sudahlah, dia memang harus tahu kok. Tinggal status aku saja yang harus kamu kasih tahu ke dia. Ucap Faiza sembari duduk dengan tubuh polosnya. Huf. Davi menarik napas kecewanya, lalu menatap pintu kamarnya. Keesokan hari. Mungkin jika ada seorang istri berada di posisi sebagai Aurelia, pasti akan ngamuk-ngamuk dengan suami dan selingkuhannya, tidak hanya sekedar menangis. Kemudian dia akan memilih keluar dan meninggalkan rumah begitu saja. Namun setiap wanita pasti memiliki jalan pemikiran. Sejak awal Aurelia sudah tahu suaminya tidak mencintainya, tapi dia tetap bertahan karena rasa cintanya. Lalu, kenapa dia masih ada di sana? Jika dia pergi dari rumah, maka dirinya kalah dengan suami bersama selingkuhannya. Kini, bendera peperangan sudah dilambaikan oleh Aurelia. Di saat hatinya semalaman menangis dirinya, kemudian merenungi semuanya. Dia memilih untuk menghadapinya sebelum dia benar-benar minggat dari rumah suaminya. Jam 4.30 wanita itu sudah bangun dari tidurnya. Usai sholat subuh dia membersihkan rumah lalu lanjut membuat sarapan untuk dirinya. Dan tidak disangka sekitar jam 5.30 Davi turun ke bawah. Tak sengaja mereka bertemu di dapur karena Davi ingin mengambil minum. Sesaat mereka berdua bersitatap, Davi bisa melihat jika netra Aurelia terlihat bengkak dan sembab. Namun tatapan itu langsung terpatahkan oleh Aurelia yang memalingkan wajahnya. Kemudian dia mengambil masakannya untuk dibawanya ke kamar. Aurelia, aku ingin bicara. Sesaat wanita muda itu mendongakkan wajahnya, sirat netranya yang masih sembab agak menajam tatapannya. Raut wajahnya terlihat dingin. Wanita itu tidak menggubrisnya, dan tetap masuk ke kamarnya kemudian menguncinya dari dalam. Tahukah kamu jika wanita yang segenap hatinya sangat mencintai pasangan, kemudian bertubi-tubi kamu siksa tubuhnya? Lalu kamu siksa batinnya, mentalnya sangat rapuh di balik sosoknya yang terlihat biasa saja. Namun, jangan salah, ada juga wanita yang selalu kamu siksa fisik dan mentalnya. Justru sisi lain wanita itu akan terdesak bangkit dari tubuhnya. Melihat sikap Aurelia membuat pria itu terhenyak dan terpaku dalam berdirinya. Aurelia yang sudah masuk ke dalam kamar mengusap dadanya, dan berusaha untuk tidak menjatuhkan air matanya untuk suami brengnya itu. Sabar Aurelia, buang rasa cintamu untuk Mas Davi, kamu pasti kuat. Kamu harus cari uang dulu, baru keluar dari rumah neraka ini. Wanita itu bergegas menghabiskan makanannya, lalu bersiap-siap untuk bekerja. Dan sudah tentu Aurelia belajar untuk mendandani wajahnya agar tidak terlihat tampak menyedihkan. Serta belajar memadukan pakaiannya agar terlihat enak dipandang, walau hanya pakaian seadanya. Setelah sudah rapi,
Aurelia mengambil dompet kecilnya kemudian keluar dari kamarnya. Dan ternyata Davi sudah berada di ambang pintu. Lagi-lagi Davi terhenyak menatap penampilan Aurelia yang terlihat berbeda. Wanita itu menggerai rambut panjangnya. Dan wajahnya walau hanya pakai lipstik sudah tampak jauh berbeda. Terlihat kecantikannya kah? Aku ingin bicara. Aurelia mendongakkan wajahnya dan tersenyum sinis serta tatapan tajamnya. Tapi aku sudah tidak ingin bicara denganmu. Menyingkirlah dari hadapanku. Jawab Aurelia dengan tegasnya. Wajahnya yang sering terlihat sendu kini sudah lenyap. Sekarang tergantikan dengan wajahnya yang begitu dingin. Bayangan pergumulan panas suaminya dengan sepupunya masih melekat di pelupuk matanya. Ingin sekali dia mencaci maki pria yang masih menghalangi jalannya dan meratapi dirinya. Tapi untuk apa? Yang ada dia menghabiskan energinya karena suami brengnya. Tanpa berbasa-basi lagi, Aurelia mendorong tubuh suaminya dengan sekuat tenaganya. Namun di saat bersamaan itu juga Davi mencekal pergelangan tangannya, menahan wanita itu agar tidak berjalan. Aku bilang, aku ingin bicara denganmu. Kamu tidak mendengar perkataan suamimu ini, kata Davi, suaranya sudah naik 2 oktav. Aurelia menghentakkan tangan Davi hingga terlepas, lalu berdecak kesal. Suami apa? Jawab Aurelia melawan. Lalu dia pun kembali melangkahkan kakinya. Lagi-lagi Davi berhasil menangkap tubuh istrinya dengan cara merangkulnya dari belakang. Breng! Teriak Aurelia tak mau kalah. Salah satu tangannya menyikut dan kena perut Davi, hingga dirinya mampu terlepas dari rangkulan Davi. Kemudian dia memutar balik badannya dan melayangkan tendangan kakinya bagai pemain bola pas mengenai bagian keperkasaan Davi. Dan hal itu membuat pria itu terjungkal dan terjerembab di lantai. Ringis kesakitan Davi ketika tendangan Aurelia mengenai bagian intinya. Dan terasa kedua telurnya seperti pecah di balik celana pendeknya. Aurel, teriak Faisa yang melihatnya ketika ingin turun dari lantai atas. Wanita itu bergegas menuruni anak tangga dan menghampiri Davi yang sudah meringkuk kesakitan di lantai. Kemudian menatap tajam ke arah Aurelia. Kurang ajar ya kamu, sudah berani menyakiti Su. Hardik Faisa yang hampir keceplosan bicara, dan tangannya terlihat ingin melayang ke udara. Tapi lagi-lagi Aurelia berhasil mencekal tangan sepupunya, kemudian dia pelintir tangannya. Ayo, sakit Aurelia. Teriak Faisa, wajahnya sudah meringis kesakitan dan memerah. Sakitan mana? Sakit tangan dipelintir, atau sakit melihat kalian berzina di rumah ini? Sungguh sundal sekali kamu, Faisa. Maki Aurelia. Kemudian didorongnya tubuh Faisa saat dia melepaskan tangan sepupunya, hingga Faisa terjerembab di lantai dekat Davi berada. Aurelia menatap kedua manusia itu secara bergantian. Aku doakan semoga burungmu tidak akan pernah bisa berdiri lagi, Mas Davi. Dan untukmu Faisa, semoga hidupmu tidak seindah bayanganmu. Ambillah suamiku, dan minta dia segera menceraikan aku. Ucap Aurelia dengan lantangnya. Setelah puas mengeluarkan isi hatinya, Aurelia pun memutar balik badannya menuju ke arah pintu. Davi menatap nanar kepergian istri sahnya, batinnya turut mengeram.
Aku tidak akan menceraikanmu, ingat itu Aurelia. Teriak Davi. Ya, tidak akan menceraikan Aurelia sampai dia mendapatkan warisan dari kakeknya. Wanita itu melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang lagi, dan mengacuhkan teriakan Davi yang sangat memekak telinganya, melarang untuk dirinya tidak pergi dari rumahnya. Langkah kakinya terus keluar dari rumahnya, menyambut sinar matahari yang sudah muncul walau masih terlihat malu-malu. Aurelia tersenyum getir saat ini, dadanya yang masih terasa sesak. Dicobanya untuk menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya, agar rasa sesak itu pergi. Sudah waktunya aku membuang rasa cintaku ini, Mas Davi. Semua penantianku selama ini ternyata sia-sia. Aku yang selalu menerima sikap kasarmu, dan selalu berharap kamu berubah akan mencintaiku. Ternyata terang-terangan berbuat gila di depanku. Aku bodoh, ya aku sangat bodoh karena mencintaimu. Batin Aurelia. Dia mengusap netranya kemudian memanggil ojek pangkalan. Pernahkah terbesit? Di saat Allah mengujimu dengan rasa sakitmu, maka bersamaan itu pula Allah mengirimkan obat untukmu. Seperti saat ini pikiran Aurelia kini tidak sepenuhnya ke Davi. Karena dia memiliki pekerjaan yang akan mampu menyita hati dan pikirannya. Bagaimana sayangnya Aurelia dengan anak yang diasuhnya. Hingga dia ingin segera bertemu dengan bocah tampan itu walau menjengkelkan dia sebenarnya. Sekitar 1 jam ojek pangkalan sudah tiba di mansion Emran. Sementara di mansion Emran, pria tampan itu sudah duduk di ruang tengah dekat kamar Atalah dengan secangkir kopi hangat serta bukunya. Dan ujung ekornya selalu melirik ke arah tangga, seperti menanti kedatangan seseorang. Aurelia berlarian masuk ke dalam dengan membawa tentengan. Dan bergegas ke ruang laundry untuk mengambil baju dinas dan segera ganti pakaiannya. Cepatan ke atas, tuan muda sudah ngamuk di kamarnya. Ucap sang kepala pelayan. Baik, Pak. Aurelia kembali berlarian menuju lantai 2 dan melesat masuk ke kamar majikan kecil. Ternyata benar majikan kecilnya sedang mengamuk sembari memukul badan dedinya. Sebelumnya Aurelia mengatur napasnya yang masih engos-engosan, kemudian melangkahkan kembali kakinya. Assalamualaikum abang ganteng, pagi-pagi kok sudah marah-marah. Ayo mbak, bawa apa ini? Kata Aurelia begitu lembutnya, sembari menunjukkan tentengan berwarna coklat itu yang dia pegang. Kedua pria berbeda usia itu terdiam, lalu menengadahkan kepalanya dan sama-sama menatap wanita yang baru saja masuk ke kamar. Waalaikumsalam, jawab Emran datar, sembari beranjak dari tepi ranjang. Atalah menatap menyelidik ke arah Aurelia, kemudian kedua tangannya terlipat di dadanya. Benar-benar gaya si bos kecil itu. Kenapa Mbak baru datang? Ata ndak suka kalau Mbak datangnya terlambat. Gerutu Atalah, bibirnya sudah mengerucut bagaikan kue cucur. Bersambung.